ya, 2019 ya. Baik, di tampilan Excel Anda itu terlihat seperti ini ya, ada menu seperti ini, di mana menu seperti ini adalah menu standar dari Excel. Anda lihat, coba Anda klik menu data, Anda klik menu data, akan muncul ya, seperti ini tampilannya. Nah, kalau yang sudah diaktifasi itu muncul menu analisis ya, analyze. Di sini ada data analisis dan ada solver. Ada solver dan data analisis begitu. Nah, ini yang akan kita gunakan solver ya. Data analisis nanti kita gunakan di statistika 1 dan statistika 2. Sementara solver ini kita gunakan di matematika bisnis ini. Ya. Nah, bagi Anda yang belum muncul ini ya, menu ini di komputer Anda, masih belum muncul ini, maka kita harus aktifkan dulu ini. Harus aktifkan. Cara mengaktifkannya, kita masuk ke file ya. Lalu Anda lihat file mana ya? Bukan ya, sorry. Nggak ada ya. Bagus, historis, info ya. Nggak ada. Bentar. Itu biasa ada di option ya. Option. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Tadi file, lalu cari more option. Di option ini Anda lihat di sini ada adds in ya. Ada adds in. Ini Anda klik ya. Anda klik. Dan muncul nanti klik ya. Oke, Anda klik adds in-nya. Cukup lama nih. Ya, nanti muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Nanti Anda, kursor Anda pilih di analisis toolpack ya, atau add-in. Yang lebih enak, kalau ini kan saya sudah aktif ya, aktif. Kalau Anda itu nanti di inactive application. Anda klik analisis toolpack ya, lalu go. Jangan di oke ya, di go. Anda klik go ya. Bentar, ini go. Ini kok nggak masuk. Saya klik go ya. Go. Nanti pilihannya Anda centang analisis toolpack dengan solver add-in. Lalu oke. Nah, begitu. Oke, analisis toolpack, solver add-in. Oke, ya, saya ulangi. Ini yang pertama kali Anda masuk di option ya. Ini ada di sudut file itu. Lalu more, lalu ada option ya. Lalu cari add-in. Cari add-in. Klik add-in itu, kalau di saya ini kan ini saya sudah install nih. Bagi Anda yang belum install, di analisis toolpack Anda aktifkan ya. Anda aktifkan. Oke, setelah Anda aktifkan, bukan aktifkan, diarahkan ya. Di analisis toolpack begitu. Lalu go. Di go ini. Anda tinggal pilih analisis toolpack ya. Anda tinggal pilih analisis toolpack-nya ya. Anda pilih analisis toolpack-nya ya. Analisis toolpack-nya ini tinggal aktifkan yang pertama dengan yang keduanya ya. Oke. Analisis toolpack dengan solver add-in, lalu di oke. Nanti akan muncul dia menginstal. Oke. Seperti itu, sehingga nanti ada di dalam data ini ada menu data analisis dan solver. Baik, seperti itu ya. Oke, silakan diaktifkan bagi Anda yang sudah membuka Excel-nya. Baik, begitu persiapan Excel yang nanti akan kita gunakan. Oke, kita sekarang masuk dulu ke dalam materi kita ya.
Ini udah 38 orang. Kita masuk ke materi kita. Ya. Oke, seperti yang Anda lihat ya di tampilan di sini, gitu. Ya. Kita lihat ya. Oke, latihan kita linear programming hari ini. Ya, ini ada contoh kasus ya, contoh kasus ya. Bisa dilihat perusahaan barang tembikar kolonial, di nama perusahaannya, memproduksi 2 produk tiap hari, yaitu cangkir dan mangkok. Perusahaan itu mempunyai 2 sumber daya terbatas jumlahnya untuk memproduksi produksi tersebut, yaitu tanah liat ya, 120 kg per hari, dan tenaga kerjanya 40 jam per hari. Jadi dia punya limit resources, yaitu batasan dari sumber dayanya ya. Oke, yaitu tanah liat sebagai bahan dasar dari membuat tembikar ya, dan tenaga kerjanya. Dengan keterbatasan sumber daya tersebut, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi tiap hari ya, dalam proses memaksimumkan laba. Kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya produksi serta laba per jam seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Nah, ini adalah data dari si perusahaan tembikar tadi ya, bahwa untuk membuat mangkok ya, dia membutuhkan tenaga kerja, 1 tenaga kerja per unit ya, dan tanah liat 3 kg per unit, dengan laba ya yang diinginkan untuk penjualan 1 mangkok itu 4.000. Okay. Sementara cangkir itu membutuhkan tenaga kerja 2 tenaga kerja 2 jam per unit ya. Lalu tanah liat 2 kg per unit. Nah, labanya dia diharapkan lebih besar daripada mangkok. Labanya itu 5.000. Sementara kebutuhan ketersediaan akan sumber dayanya ya, sumber daya tenaga kerja itu hanya dapat 40 jam. 40 jam. Ini bukan jam per unit ya, jam per hari ini ya. Ini ada salah ketik. Tenaga kerja itu jam per hari. Jadi dia 40 jam per hari, sementara tanah liat hanya 120 kg per unit. Per hari ya, per unit. Baik. Nah, dari tabel ini ya, seperti biasa kita harus memodelkan 2 buah fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya, fungsi tujuan yaitu fungsi yang akan kita jadikan objektifnya, yang akan kita jadikan goalsnya, yaitu kita inginkan laba. Dimana kalau laba itu pasti kita ingin yang sebesar mungkin, yang seoptimum mungkin, semaksimum mungkin. Oke, kita bisa buatkan fungsi tujuannya sebagai berikut. Misalkan fungsi laba itu Z. Z itu sama dengan 4.000X plus 5.000Y. Misalkan X-nya itu adalah mangkoknya, ya, laba dari mangkok, sementara Y itu adalah laba dari cangkirnya. Nah, ini fungsi tujuannya. Kita ingin memaksimumkan ini. Supaya apa? Supaya total labanya dia paling besar gitu. Oke. Jadi dalam memodelkan, yang pertama memodelkan program linear, yang pertama kita harus membuat fungsi tujuannya dulu. Oke, yang kedua adalah kita membuat fungsi kendala atau constraint. Fungsi kendala atau constraint ini kita bisa lihat dari keterbatasan sumber daya kita. Keterbatasan sumber daya tenaga kerja dan sumber daya tanah liatnya. Kita akan buat ya 1 plus 2X ya. 1X plus 2Y. Jadi kalau fungsi kendala ini berdasarkan keterbatasan ini, jadi ke arah kolom ya, kolom. Jadi bukan dilihat ya barisnya, row, tapi kolomnya. Oke, jadi ini 1X, 1 tenaga kerja ya, untuk mangkok ya, untuk mangkok, dan 2 tenaga kerja untuk cangkir. Ya, tenaga kerjanya maksimum adalah 40. Lalu yang ini adalah 3X dan 2Y, kurang dari sama dengan 120. Nah, ketika kita sudah membuat 2 fungsi ini, fungsi tujuan dan fungsi kendala ini,
Maka langkah yang ketiga adalah kita menggambarkan di dalam diagram Kartesius. Ya. Diagram Kartesius. Tentu saja kita harus paham bagaimana menggambar fungsi X plus 2Y ya untuk yang kendala ini. X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Oke, ini dari mana ya? Dari sini ya, angka-angkanya. Nah, sebelum menggambar yang pertidaksamaan ini, kita ambil garis, persamaan garis, ya namanya persamaan garis. Berarti kita ambil X plus 2Y sama dengan 40 dulu ya. Lalu 3X plus 2Y sama dengan 120. Gitu. Nah, garis-garis itulah yang harus kita buat dulu gitu. Sebelum kita pakai kurang dari sama dengan, kita pakai sama dengan dulu. Oke, sehingga langkah selanjutnya adalah kita menggambar garis-garis fungsi kendala di atas. Oke, ini langkah pertama ya untuk persamaan kendala pertama X plus 2Y sama dengan 40. Kita mulai dari persamaan ini ya. Kendala pertama ini ya, ini tenaga kerja, kendala dari tenaga kerja. Kita ingin buat garisnya, maka kita ambil jika X 0 dan jika Y 0. Jika X sama dengan 0, maka kita akan dapat Y-nya 20. Sementara jika Y-nya 0, maka kita akan dapat X-nya 40. Sehingga kita akan dapat untuk garis yang pertama ini, ya, ini titik yang 0,20 dan ini titik 40,0. Jadi garis pertama ini adalah garis yang melewati titik 0,20 dan garis yang melewati titik 40,0. Oke. Lalu untuk persamaan garis yang kedua, 3X plus 2Y, kita juga harus menentukan titik potong sumbu X, ya, titik potong sumbu Y. Maka kita bisa misalkan jika X sama dengan 0, maka akan dapat Y-nya 60. Sementara jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 40. Ya. Jadi ini titiknya 0,60 dan 40,0. Jadi titik-titik untuk persamaan garis yang kedua itu sudah ketahuan. Ya, sudah ketahuan ya. Sehingga kita akan gambarkan inilah hasilnya. Ini yang di bawah ini adalah persamaan garis yang pertama. Yang agak di luar ini ada persamaan garis yang kedua. Nah, lalu gimana Pak? Ini kok ada yang diarsir? Nah, begini. Tadi fungsi kendala kita itu bukan persamaan, bukan X tambah 2Y sama dengan 40, bukan. Tapi X plus 2Y lebih kecil sama dengan 40. Ya. Kalau lebih kecil sama dengan 40, maka garis ini, kalau yang lebih kecil itu pasti ada di bawah garis. Ada di bawah garis. Ini yang diarsir. Maka di garis yang kedua juga yang diarsir adalah ke sini ya, ke pinggir ini. Nah, irisan untuk yang ini dengan yang di atas ini, maka yang kita dapat irisannya adalah yang ini. Jadi garis himpunan penyelesaian untuk yang sini di bawah ini, di bawah garis pertama ini, dan ini di bawah garis yang kedua, maka irisannya adalah ini yang diarsir. Nah, inilah kandidat area dari himpunan penyelesaian. Jadi ada 3 titik nih. Titik 0,0 ya, ada titik 0,20 dan ada titik 40,0 ya. Jadi ada 3 titik kandidat ya, 0,0, 0,20 dan 40,0. Nah, artinya kita nanti harus mensubstitusikan ketiga titik ini ke dalam fungsi tujuan kita. Titik pertama 0,0 masukkan ke fungsi Z, hasilnya kan 0. Ya kan? 0 dikali 4.000, 0. 5.000 kali 0 ya 0. 0 tambah 0, 0. Lalu ini 0,20. 4.000 kali 0, 0. 20 kali 5.000. Nah, berapa tuh? 100.000 ya. Lalu sekarang titik yang ketiga 40,0. 40 kali 4.000. 160.000 tambah 5.000 kali 0. 0 berarti 160.000. Nah, dibandingkan tadi yang 0,20 cuma 100.000, yang ini 160.000, yang ini 0, maka titik yang paling besar
Z-nya, fungsi Z yang paling besar didapat ketika titiknya itu adalah 40,0. Sehingga titik 40,0 ini adalah titik optimum untuk memaksimumkan laba. Ya, jadi 4.000 dikali 40 tambah 5.000 dikali 0, 160.000. Jadi laba maksimum yang terjadi ketika memproduksi mangkok dan cangkir adalah 160.000. Laba maksimumnya, begitu loh. Nah, 160.000 itu didapat dari mana? Ternyata caranya adalah dengan tidak memproduksi cangkir. Kita hanya memproduksi mangkok saja, gitu loh ya. Jadi meskipun cangkir tadi labanya 5.000 per unit, ternyata lewat program linear kita bisa mengambil profit maksimum ketika kita tidak memproduksi cangkir gitu. Justru ya. Nah, inilah kegunaan dari program linear. Jadi belum tentu laba yang paling besar per unit itu nanti ketika kita produksi akan menghasilkan total laba secara keseluruhan yang paling besar juga. Ternyata ketahuan dengan tidak memproduksi cangkir, kita hanya memproduksi mangkok, asal mangkoknya rasanya mangkoknya diproduksi sebanyak 40, ternyata itu adalah merupakan komposisi produksi yang akan memperbesar laba. Ya, begitu ilustrasi ya program linear dengan menggunakan cara manual. Sekarang bagaimana kita dasar ya, penggunaan solver untuk mencari solusi dari sini. Solusi ini kan berapa tadi? 40,0, X-nya 40, Y-nya 0. Sehingga akan mendapatkan Z-nya yang paling besar, yaitu 160.000. Nah, sekarang bagaimana ini bisa kita lakukan ya? Oke. Bagaimana kita bisa lakukan ini dengan menggunakan Excel. Oke, baik, silakan buka dulu Excel-nya tadi. Yang belum teraktifkan atau terinstal add-in siapa? Atau semuanya sudah? Ya, silakan. Yang masih tadi yang masih bingung, silakan ditanyakan sambil share saja screen-nya. Ya. Terus saya coba supaya bisa multiple share screen. Baik, silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk ke dalam Excel-nya ya. Baik, kalau nggak ada bertanya, coba kita buka Excel-nya. Anda silakan buka Excel-nya. Ya, silakan buka Excel-nya. Oke, Excel-nya yang ada di Google Classroom ya. Saya sudah indikan kepada Anda. Oke. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Sudah terbuka semua ya. Oke. Silakan yang belum terbuka bilang ke saya. Sudah terbuka ya, sambil dilihat. Baik. Ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah dalam penggunaan solver add-in di mana Excel-nya sudah ada di datanya. Menu data itu adalah data analisis. Ada data analisis seperti ini ya, solver. Ada data analisis, ada solver. Bagi yang belum teraktivasi, silakan diaktifasi dulu, diaktifkan dulu. Oke, langkah yang pertama. Jadi ada 4 langkah saja yang akan kita kerjakan. Langkah pertama ini. Oke, di soal kita, perhatikan di tabel di dalam soal, kita melihat ada tabel dengan arah baris dan kolom. Baris itu adalah produknya ya, ada mangkok, ada cangkir. Ya. Sementara arah kolom itu adalah resource-nya. Ya. Ada tanah tenaga kerja dan tanah liat. Lalu ada komposisi laba yang sudah ditetapkan. Jadi labanya 4.000 untuk satu mangkok yang terjual, cangkir 5.000 untuk setiap cangkir yang terjual, atau mug ya, setiap mug yang terjual 5.000. Dilihat dari tabel ini, maka secara sekilas ya, apabila kita ingin memperbesar laba, tentu saja harus memproduksi cangkir sebagai banyaknya. Artinya begini,
Kalau kita mau memproduksi mangkok 10 dengan memproduksi cangkir 10, pasti Anda akan bilang lebih menguntungkan memproduksi cangkir 10, ya kan, karena 5.000 kali 10 udah sekian gitu. Nah, ternyata kalau hanya seperti itu, kita tidak mempertimbangkan sisi resource-nya, yaitu tenaga kerja dan tanah liatnya. Oke, lihat tabel ini. Langkah pertama, untuk mengerjakan dengan menggunakan solver, kita harus mengubah arah dari matriknya, arah dari tabelnya, ya. Jadi diupayakan bahwa fungsi constraint itu adalah merupakan baris, ya, merupakan baris. Jadi constraint itu, kendala itu adalah baris. Di sini constraint-nya itu adalah tenaga kerja dan tanah liat. Jadi sebisa mungkin tenaga kerja dan tanah liat dibuat constraint, dibuat semacam baris. Ya, jadi kalau kita ketik misalkan tenaga kerja, ya, lalu tanah liat. Nah, ini artinya saya udah membuat constraint itu berupa ditempatkan di baris. Sementara di kolom ini adalah produknya, ya, mangkok. Ini cangkir. Ya. Oke. Udah cuma segitu dulu. Laba jangan dulu dipikirkan dulu, ya. Nah, nanti kita buatkan ke sini. Kita pindahkan angka-angkanya, ya. Oke. Kalau ini ada 1322 begitu, maka kita bisa transpose, ya. Kita bisa transpose. 13 ini 22. Oke. Sama saja kan? Kita tinggal mentranspose-nya. Nah, ini keterbatasannya, ya, ini adalah resource-nya atau limit resource-nya. Oke, resource-nya dia tenaga kerja itu kita hanya punya 40, ya. Kali ini 120, ya kan? Kita ketik sehingga kita membuat tabel seperti ini. Jadi langkah yang pertama kita buat arahnya, lalu selanjutnya kita buat tabel lengkapnya. Tabel lengkapnya seperti ini, dan kita misalkan bahwa produknya itu X itu mangkok, Y-nya cangkir. Lalu dibuatkan tabel seperti ini. Tabel seperti ini adalah sebetulnya kita tinggal ganti mangkok dengan X, ini cangkir dengan Y, ya. Lalu kita masukkan unsur profit di dalamnya. Masukkan nih unsur profit di sini, ya. Jadi di sini kita sudah punya tabel di langkah kedua yang siap kita beri nanti solusi, ya, di dalam software ini, gitu. Ini saya hapus saja dulu, ya, karena sudah ada di langkah yang kedua. Nah, setelah langkah yang kedua dapat, ya, seperti ini, maka kita tidak perlu lagi melihat tabel yang di atas, ya, soal. Kita buatkan seperti ini, lalu kita masuk ke dalam langkah yang ketiga, ya. Langkah yang ketiga, Anda coba buat seperti ini, ya, yaitu ini BJ itu adalah B itu binding, ya, untuk yang PJ, B itu batasannya, ya, limitnya. Jadi X, Y, ini nilai B-nya, yaitu 40 dan 120. Ini X, Y, ini BJ-nya, ya. Ini kita pindahkan 1, 2, lalu kita pindahkan 3, 2, ya. Jadi yang angka di sini kita pindahkan. Ya, itu kita pindahkan. Kalau saya buat ini warna kuning, ya, itu kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke situ. Ya. Nah, lalu kita membutuhkan 2 kolom lagi. 2 kolom lagi yaitu kolom left hand side atau sisi tangan kita yang sebelah kiri. Maksudnya kalau persamaan itu kan ada bla 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 sama dengan sekian. Nah, berarti sisi sebelah kiri. Oke, sisi sebelah kiri. Left hand side, ya. Nah, sisi atau disingkat LHS ini, ya. Ini adalah sebuah formula. Oke, jadi ceritanya ini masih ada kosong begini ceritanya, ya. Anda buat seperti ini dulu, ya. Anda juga ini buat kosong dulu, asalnya begitu, ya. Ini juga kosong. Jadi langkah yang ketiga itu sebetulnya Anda hanya memindahkan tabelnya ke sini, ya, lalu buat kolom LHS, lalu nilai BJ ini, ya, binding yang BJ ini dikurangi
LHS. Lalu ada X-nya. Di sini Anda ketik awalnya saja 0 sebagai nilai inisiasi ya. Sebagai nilai awal gitu. X0, Y0. Nah, ini sebetulnya adalah nanti itu berupa solusinya. Kalau ini saya kasih warna hijau ya, maka yang warna hijau ini nanti ada dia tuh solusinya ada di sini nanti. Nanti akan muncul di sini. Lalu di sini fungsi Z maksimumnya. Ya, nanti kita tulis maksimumnya adalah fungsinya 4000X ditambah 5000Y kan begitu. Maka caranya ini tinggal kita, ini kan nilai X-nya ya. X-nya 0 masih 0, maka Z maksimumnya tinggal kita buatkan perkalian matriksnya. M saja. Perkalian dari mana? Dari sini ya. Oke. Ini kan satu baris dua kolom ya. Ini dikalikan dengan ini. Lalu kurung tutup. Jadi ini formulanya ya. Anda ketik saja sama dengan M mul. Jadi M mul itu perkalian matriks ya. Lalu Anda blok profitnya. Lalu di blok juga nanti ini nilai atau berapa banyaknya X dan Y yang akan kita dapat nanti. Ya, kita isi yang X, Y, D-nya ini masih 0. Isi ada 0 sebagai nilai awal. Ya. Setelah itu kita enter, maka dia masih 0 nih. Dia masih 0. Masih belum ada untung. Kenapa? Karena X-nya masih diproduksinya 0, Y-nya masih diproduksinya 0. Oke, nah langkah yang ketiga cuma membuat seperti ini sebetulnya. Ya. Oh, ada satu lagi yang belum. Kita isi yang LHS ini ya. LHS ini adalah sebutnya perkalian antara yang ini ya. Kan ini kan tenaga kerja nih. Kalau saya buat ini tenaga kerja ya. Ini tanah liat. LHS yang ini sebetulnya adalah perkalian antara yang kuning ini ya. Yang tenaga kerja ini atau yang ini boleh sama saja yang ini dengan yang ini gitu loh. Dengan yang ini. Jadi kalau mau kita juga kita buatkan emul perkalian matrik ya. Emul dari sini. Oke. Oke, dari constraint untuk tenaga kerja. Lalu Anda lihat di sini di laptop saya punya koma, saya pakai koma. Lalu blok yang ini. Ya, begitu ya. S-nya saya dapatkan lalu dikurung tutup, maka didapatkan ini masih 0 juga. Yang kedua, diisi juga dengan cara yang sama ya. Kita menggunakan emul begitu. Blok yang ini ya, lalu kita kalikan dengan ini. Ya. Oke, dikalikan sudah beres, didapatkan yang kedua. Nah, kolom selanjutnya ini ya, seperti tinggal kurangi saja nilai BJ ini dikurangi dengan LHS. Jadi kita tinggal klik BJ-nya lalu dikurangi dengan LHS. Ya, begitu. Lalu kita enter, lalu kita ke bawah saja. Nah, ya sama ya. Ini juga tinggal ini dikurangi. Gitu. Oke, sudah beres untuk langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga kita sudah lakukan ini dan ini belum kita solusinya belum didapat. Tapi kita sudah mempersiapkan form isian-isian ya, form ini yang akan kita generate di solver untuk mendapatkan hasil yang didapat. Tadi hasil yang didapat itu adalah lewat manual itu X-nya 40, Y-nya 0 ya. Ini masih 0 dengan untung 160.000. Bagaimana caranya? Ya, oke. Caranya adalah kita masuk ke dalam solver tadi ya, solver. Di sini ya di menu data. Ulangi ya di menu data, lalu ada solver ya di sini. Nah, klik begitu. Nanti muncul ini ya. Oke, ini saya riset dulu semua dulu ya. Oke, supaya nanti tidak pertanyaan. Oke. Nah, tampilannya masih seperti ini. Jadi ketika Anda mengklik solver parameter, maka tampilannya akan seperti ini. Maka kita harus mengisi. Langkahnya adalah di kolom set objektif, Anda klik ya, Anda klik ininya, yang Z maksimum.
Diklik di sini. Klik ya. C30. Lalu ingin dibagaimanakan nih? Apakah dimaksimumkan, diminimumkan, atau dibuat value of gitu ya. Kita maksimumkan kan? Kita maksimumkan. Lalu by changing variable variabelnya adalah yang ini, yang warna hijau. Yang warna hijau Anda blok ya, blok. Sehingga muncul seperti ini ya. Ketika di blok muncul seperti ini. Lalu kita buat fungsi kendala. Subject to the constraint. Fungsi kendala ini ya. Kita coba add tambah. Kita lakukan tambah. Sekarang fungsi kendalanya yang mana? Coba Anda perhatikan ini. Kita mempunyai fungsi kendalanya yang ini ya. Coba lihat ini kursor saya yang warna kuning, ini tenaga kerja, ini kursor baris tenaga kerja, ini adalah constraint pertama kita ya di sini. Nah, kita menginginkan bahwa LHS ini, left hand side kita ini, itu lebih kecil atau sama dengan BJ-nya. Lebih kecil atau sama dengan BJ-nya. Jadi kita klik saja ini LHS yang pertama, ya sel yang pertama di sini, klik gitu ya. Lalu ininya kita tetapkan lebih kecil sama dengan constraint-nya ini 40, ya, gitu. Oke, lalu kita add. Kenapa kita add? Karena masih ada fungsi kendala yang kedua ini. Kita add ya. Nah, lalu yang kedua, ini LHS yang kedua ini harus lebih kecil sama dengan dari constraint yang kedua, yang BJ yang kedua 120. Ya. Oke, tidak ada lagi constraint yang lain, jadi kita tidak perlu add, kita hanya perlu oke saja. Sehingga masuk lagi ke layar utama, ya. Lalu Anda pilih di sini select solving methodnya, pilih yang syntax linear programming saja, begitu ya. Oke, lalu Anda klik sekarang karena sudah beres, semuanya tinggal solve. Sampai si solver dia mencari solusi. Nah, ternyata di sini ada penjelasan. Solver found a solution. Artinya, solver adds in Excel kita menemukan solusi. Menemukan solusi. Oke, dan Anda lihat saja di sini. Langsung tadi yang asalnya di yang warna hijau kita tadi masih 00 ya. Masih 00. Yang warna hijau kita masih 00, sekarang udah berubah menjadi 40 kan. Sudah 40 0. Dan yang ini sudah LHS-nya asalnya 00 udah 40 120 sehingga dia tidak ada sisa. Artinya tidak ada sisa sama sekali di sini ya. Dengan didapat fungsi yang bisa mengoptimalkan labanya adalah titik 40 dan 0 dengan labanya 160.000. Oke, kita tinggal klik saja di sini answer. Klik answer. Oke. Lalu klik OK. Sehingga nanti akan muncul sheet baru di Excel Anda adalah answer report. Kalau kita klik ya di sheetnya, maka di situ sudah ada ini ya, hasilnya. Ternyata ini di final value. Ini dia hasilnya. Ya. Jadi X-nya itu nilainya 40 dan Y-nya nilainya 0 sehingga akan mendapatkan objektif selnya. Objektif selnya adalah 160.000. Dengan X-nya 40 dan Y-nya yaitu 0. Ya, begitu. Jadi ternyata hasilnya sama nih, antara apa yang tadi kita manualkan dengan yang kita buat di Excel. Jadi cukup dengan 4 langkah tadi ya. Langkah pertama, buatkan kolom itu adalah sebagai tujuannya, lalu arah baris sebagai constraint-nya. Oke, lalu buat tabel seperti ini untuk memudahkan nanti, di mana yang profit ini nanti sebagai fungsi tujuan kita, dan tenaga kerja dan tenaga sebagai constraint kita. Lalu langkah yang ketiga, kita buatkan persiapan ya, sales yang akan kita generate oleh software. Yaitu buatkan constraint-nya seperti ini, yang warna kuning kita gunakan saja. Lalu beri nama yang 41.000 ini sebagai binding yang J. J itu lebih tenaga kerja, berarti J-nya tenaga kerja. Nah, lihat berarti J-nya yang tenaga lihat ya.
Ini LHS, kolom LHS ini adalah sebetulnya perkalian antara konstan di setiap nilai-nilai konstan ini 1, 2 ini dan 3, 2 ini dikalikan dengan nilai sementara dari X. Tadi kan ini masih 0, 0 dengan menggunakan perkalian matriksnya. Dari sini dikalikan dengan ini. Atau mau pakai cara manual juga boleh. Hati-hati ya. Jadi ini 1 dikalikan 40 tambah 2 dikali 0. Sorry, 1 ini ya. 1 ini dikalikan dengan isinya tadi sel dari C27 ditambah 2 ini dikali dengan sel C28. Gasnya 0, 0. Di sini nanti awalnya nanti tadi 0. Tapi ketika kita sudah generate di solver lewat cara yang tadi, ternyata sudah otomatis berubah ya. Yang warna hijau ini asalnya 00 berubah menjadi 40, dan ini juga berubah asalnya 00 menjadi 40, 120. Artinya antara binding atau batasan sumber daya dengan left hand side ini nanti habis. Jadi tidak ada sisa. Atau no slacks. Nanti jet maksimumnya otomatis juga dia sudah menunjukkan hasil yang maksimum dari 40 dan 0. Nah, ini sama seperti kita tadi menggunakan cara manual. Baik, seperti itu ya. Seperti itu, silakan Anda coba kotak-atik ya di dalam Excel yang tadi ya, yang barusan, sehingga hasilnya didapat jetnya itu 160.000 ya. Lalu X-nya, mangkoknya itu 40 ya, dan cangkirnya adalah 0. Oke, masih ada waktu, oke, sekitar setengah jam lagi. Silakan coba Anda praktikkan sendiri dengan yang barusan, yang soal yang barusan dengan Excel secara sendiri. Nanti akan saya cek nih, nanti saya minta, misalkan nanti saya ambil beberapa orang ya secara acak. Setelah mungkin 30 menit ke depan, saya ambil secara acak. Kalau Anda sudah berhasil bisa untuk mengikuti yang barusan ya, insya Allah nanti berarti sesi sekarang sudah berhasil. Tinggal nanti Anda mengerjakan tugasnya ada di Google Classroom ya. Soalnya juga sederhana, soalnya yang kemarin yang sudah kita kerjakan bersama-sama yaitu tentang kasus tempat parkir, Bapak keuntungan maksimum. Oke, saya pikir begitu dulu. Ada pertanyaan? Sebelum sesi yang kedua, Anda silakan untuk mandiri mengerjakan yang barusan, mengulangi ya sampai Anda berhasil bisa. Ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Mau nanya ini gimana download Excel-nya ya, biar kebukanya. Download Excel-nya. Enggak, yang dari mana? Ya yang Google di sini Classroom? yang digecek, yang tadi mangkok cangkir. Oh, itu ada nggak? Coba bentar ya. Bentar. Saya share screen bentar ya. Di Google Classroom ya. Yang lain sama, belum bisa download? Oke, kita buka yang ini ya, guys. Isinya nih. Oke. Bentar. Oke. Oke, kelihatan Google Classroom-nya? Belum? Ada, Pak. Oke, ada ya? Oke, nah, kok di saya malah nggak kelihatan. Oke. Di saya malah nggak kelihatan. Bentar. Di saya malah nggak kelihatan Google Classroom.
Kalau salah. Mana ya? Menampilkan. Oh, ini. Lupa. Coba Anda buka di Classwork gitu ya. Di Classwork dibuka di Classwork, lalu di sesi yang keempat ya, latihan program linear dengan solver itu ya. Coba dibuka di latihan program linear ya, untuk yang materialnya. Itu sudah ada tuh. Sesi nomor 4, solusi by solver. Jadi ada 2 file ya, coba lihat. Oke. Itu ada 2 file. Masing-masing bisa di-download kan? Ada yang sudah bisa download atau nggak bisa download? Bisa download ya? Bisa Pak, bisa, udah bisa saya. Ya, dibuka ya. Dibuka lalu nanti ada tombol open with ya. Nanti Anda mau dipindahkan kemana ya si itunya, si Excel itu ya. Mau di zip pindahkan ya, mau di download silahkan di itu kan Anda. Nanti bisa dilihat, dibuka di folder downloadan Anda nantinya ya. Oke. Ya seperti itu ya. Bisa tinggal di open with nantinya di mana. Atau ada juga yang lain nanti fungsinya. Tergantung si browsernya ya. Kalau browsernya menggunakan Firefox nanti bisa langsung save as gimana gitu. Kalau di Edge ini bisa pakai OpenWrite lalu zip extractor ya. Nanti Anda bisa menggunakan di mana, dibuka di mana atau download di mana. Ya, tinggal di download saja. Baik. Ada yang lain? Oke, ada yang lain? Saya tidak bisa share screen ini. Share screen tab karena gini. Saya meet di tab yang kedua, sementara si ini ada di tab yang pertama gitu loh ya. Saya nggak bisa buka ini jadinya, nggak bisa kecuali kalau saya buka meetnya di aplikasi tersendiri ya, karena saya buka Classroom ya di tab pertama, lalu di tab yang kedua adalah Meet. Jadi ketika saya buka Google Meet ya seperti ini, saya mau presentasinya, ini yang muncul adalah yang ini. Tapi nggak apa, coba ya, kita coba dulu aja. Oke, kelihatan ya. Nah, ini bisa sih. Nah, ini. Anda tinggal buka ya seperti ini nih. Tinggal buka ya. Cari di bentar, ini yang tampaknya seperti ini ya. Ada Classwork itu. Cari saja di bawah ini kan ada 2. Kan Anda buka di sini. Ya, bisa di-download nih. Atau ada juga bisa Anda buka di sini di tugas. Di tugasnya juga bisa ya. Sorry, kalau tugas bukan. Kalau tugas itu ininya, apa namanya itu, Google Form ya, untuk submit tugas Anda. Ada di situ ya, ada di materi. Oke gitu ya. Siapa tadi yang bertanya tuh? Untuk Excelnya ya. Kalau Anda yang masih kesulitan Excelnya ada di mana, nanti saya coba kirim lewat WA group saja. Ya, sebentar lagi. Oke, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Nah, nanti tinggal ikuti saja di situnya, formulanya juga sudah ada ya di Excel, tinggal nanti saya coba juga. Baik, saya kira kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sesi pertama. Kita langsung Anda nanti mengerjakan ya secara pribadi, utak-atik bisa atau tidak. Ya, nanti 20 menit ke depan saya akan masuk lagi di Google Meet ini. Ya, saya ingin cek ya, Anda sudah bisa atau belum. Setelah itu kita nanti terbersut kalau ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Untuk sementara saya sendiri off dulu ya. Nanti saya masuk lagi jam 5.20 ya. Silakan Anda kerjakan dulu itunya si apa namanya si Excelnya ya. Baik, gitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di 20 menit depan.
Masih direkam ya? Mau dimatiin dulu atau gimana? Mungkin matiin aja kali ya. Bubar aja dulu, bubar. Bubar. Mau bubar, Ayo. pindah Discord, atau Harusnya Ayo, ayo. serius ini? Kalau mau pakai Zoom, Pakai Zoom siapa? sok gua aja tuh. Pakai Discord aja lah, sudah pada masuk semua kan? Gimana? Lu ngerti gak kok? Cepat join Discord, oi. Oke. send invite-nya dong. Discord bisa share screen nggak? Bisa. Kayak Zoom. Oke. Where is the invite? Bentar. Dikirim lewat line aja. Keluar. Bubar.
Left guys, udah kelar guys. Oke, oke. Bubar. Bisa keluar ya guys.